Oke, baiklah, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat siang semuanya. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah importer gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam importer gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya. Nah, ini ya. Di sini disebutkan. Artinya kalau sampai 2023, mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Sedangkan Pak Tom Lembong itu menjabat hanya 1 tahun, 2015 sampai Juli 2016. Artinya periode yang selanjutnya bukan Pak Thomas Lembong lagi. Nah, kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih, sampai Pak Thomas Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan, dan ditunjuk penasihat hukum oleh pihak kejaksaan. Ini betul-betul melanggar hak azazi beliau. Nah, kaitan itu kami tegaskan bahwa lembaga pra-peradilan ini adalah sebuah konsep bagaimana fungsi pengawasan agar supaya penyidik-penyidik, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di lembaga lainnya, tidak berlaku sewenang-wenang. Supaya hak azazi manusia itu betul-betul dijaga. Prosesnya harus diuji di sini, nanti biarlah pengadilan menilai apakah proses-proses ini sudah melalui proses yang benar atau belum. Mungkin ada tambahan. Dan pra-peradilan ini juga menuntut untuk pemeriksaan menteri-menteri sebelum dan sesudahnya di tempus tersebut. Ya, kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri.
bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Artinya tim PH mendalilkan Kejagung tebang pilih. Betul, Dalam- karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016. Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong. Ada kesalahan juga nggak? Ada mekanisme yang salah nggak? Ada korupsi nggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini belum diperiksa semua, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ingat, kawan-kawan sekalian, bahwa penahanan itu hak subjektifnya memang penyidik. Tetapi dalam KUHP dijelaskan, hak subjektif ini harus masuk di akal, harus reasonable, harus secara hukum dapat dibuktikan hak subjektif tersebut. Jadi tidak sewenang-wenang untuk melakukan penahanan. Kalau mereka pengen, lakukan penahanan. Bahwa dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini semua bisa dijawab. Kami sering kali jawab bahwa Pak Tom tidak akan melakukan itu, dan sangat kooperatif. Jadi tidak ada alasan.